Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat hari ini? Semangat. Oke. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akan menghantarkan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, supaya kami boleh fokus dan kami boleh mempelajari apa yang harus kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya mau minta tolong satu hal ya, sebelum kita mau mulai, kita akan menyiapkan diri kita supaya kita siap untuk belajar. Silakan Bapak Ibu menenangkan pikiran Bapak Ibu dan meletakkan tangannya, boleh di paha, boleh di meja. Tinggalkan semua beban-beban yang ada ya, beban pikiran ya. Semua yang koreksian, anak di rumah, suami istri ya, silakan dilepaskan dulu bebannya ya. Silakan boleh tutup matanya ya, silakan rileks dulu Bapak Ibu. Boleh menghirup udara dalam-dalam, tarik nafas. Saya akan hitung sampai 3, kemudian tahan sebentar gitu ya. 1, 2, 3, tahan. Keluarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan. 1 kali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan. Buka matanya, silakan disapa kanan kirinya, katakan, sebentar, menyapanya begini ya Bapak Ibu, silakan disentuh di pundaknya lalu bilang, kamu guru yang, terserah Bapak Ibu, kamu guru yang hebat, kamu guru yang cantik, sudah? Miss Irma bilang kamu guru yang apa? Ceria. Ceria. Bu Ima bilang guru yang apa? Beautiful. Oh, guru yang gemoy ya. Boleh. Gemoy itu positif atau negatif ya? Positif ya. Oh ya, positif ya. Bapak Ibu terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Saya akan diseminasi. Apa itu diseminasi itu? Menginfokan apa yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti calon guru penggerak, masih calon ya, calon guru penggerak angkatan 9. Kami sudah sampai di modul 1.4. Jadi di modul 1 itu ada 1.1, 1.2 sampai 1.3, 1.4. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang modul yang sudah saya pelajari gitu ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang filosofi Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Miss NC dengan Ki Hajar Dewantara? Apa? Oh ya, Bapak pendidikan ya. Ini Bapak pendidikan kita menganalogikan pendidikan itu dianalogikan, diibaratkan seperti sekolah itu adalah lahannya. Jadi sekolah itu bisa lahan, bisa kebunnya ya. Dan guru itu adalah petani atau tukang kebunnya. Lalu murid adalah benihnya. Namanya juga benih ya, berarti pasti sudah ada namanya. Entah itu benih padi, entah itu benih jagung, entah itu benih terong gitu ya. Nah, tidak mungkin nanti ketika guru sebagai seorang petani itu menyirami, memberi pupuk, padahal itu adalah benih padi akan tumbuh menjadi tumbuhan jagung. Mungkin enggak? Enggak kan? Nah, sama murid-murid yang kita didik di sini sejak awalnya adalah sudah memiliki kodratnya, sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, tugas kita bukan lagi menjadikan murid kita sesuai apa yang kita mau, tapi menjadikan murid sesuai dengan kodrat yang dia sudah miliki. Jadi tugas guru hanya menuntun, menyirami, memberi pupuk gitu ya. Sampai akhirnya nanti mereka dewasa, mereka akan menjadi apa yang sesuai dia maui, sesuai yang dia kodratkan begitu.
Kadang-kadang saya tergelitik dengan para obrolan orang tua ya, yang menganggap anaknya sebagai investasi gitu. Jadi nanti anaknya 3 nih misalnya anaknya 3, lalu dia berpikir, bahkan mungkin ketika anaknya masih kecil, dia akan berpikir nanti anakku yang pertama akan jadi polisi, anakku yang kedua akan jadi dokter, anakku yang ketiga nanti akan jadi presiden, misalnya begitu. Nah, itu diibaratkan seperti investasi ya. Padahal di sini filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita itu nggak bisa menuntut anak menjadi apa yang kita mau. Jadi kita tugasnya hanya menuntun dan membawa anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk menuju ke apa yang harusnya anak-anak maui untuk tercapainya itu, kita sebagai seorang pendidik itu memiliki nilai dan peran. Nah, ini nilai dan peran sebagai guru penggerak sebenarnya. Tapi kita semua adalah pendidik, seharusnya kita idealnya juga memiliki nilai dan peran ini. Ya. Kenapa fotonya Bapak Ibu? Ya saya harapkan Bapak Ibu salah fokus kan ya. Jadi saya harapkan, ya coba dicari deh mukanya yang mana ya. Diharapkan semua yang ada di dalam foto ini memiliki nilai dan peran sebagai seorang guru yang ideal. Contohnya adalah nilai seorang guru yang ideal itu mandiri. Apakah kita sudah mandiri? Mandiri itu maksudnya gimana sih sebagai seorang pendidik? Artinya berarti kita sebagai seorang pendidik belajar sendiri, mau mengembangkan diri, ya itu namanya mandiri. Seperti Bapak Ibu yang di sini berarti ini sudah mandiri semua ya, mau untuk belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua, reflektif. Nah, idealnya reflektif ini ketika selesai pembelajaran kita merefleksikan kepada diri kita, apa yang sudah kita pelajari kepada anak-anak itu, apakah sudah menyenangkan, apakah sudah bisa diterima oleh anak-anak, apakah anak-anak ada perubahan. Nah, itu reflektif. Kalau ada input dari anak, hari ini membosankan, hari ini seru karena main game, nah itu menjadi refleksi kita untuk pembelajaran yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, tentu guru harus inovatif. Inovatif itu seperti Miss NC misalnya ya. Jadi mau terus belajar ya, mau mengembangkan diri, mencoba hal-hal baru, nah itu inovatif. Lalu yang keempat, kolaboratif. Ini saya salut dengan guru kelas 1, 2 gitu ya, sudah berkolaborasi setiap hari Kamis, setiap hari Rabu, bahkan melebihi jamnya gitu ya. Saya pernah diminta Ibu Rina untuk memfotokan itu 3:30 kalau tidak salah. Padahal jam kerja kita nggak sampai segitu ya. Untuk kolaborasi tim ya. Pentingnya kolaborasi itu sangat membantu kita untuk melengkapi, saling melengkapi. Aku punya ide ini, aku punya ide ini. Nah, itu akan digabungkan menjadi kolaborasi yang indah. Itu. Yang kelima, dan ini yang dianggap paling penting, setiap pembelajaran kita, apa yang kita lakukan di sekolah ini haruslah berpihak kepada anak, kepada murid. Nah, bagaimana kita memikirkan apa yang kita pikirkan ketika kita bekerja sini haruslah berpihak kepada murid kita. Bukan kepentingan kita, bukan kepentingan yayasan, tapi harus berpihak kepada murid. Kemudian peran guru penggerak itu sebenarnya apa sih? Perannya yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajar. Ini sudah kita lakukan semua ya, bahkan bukan hanya guru penggerak, tapi kita semua sudah menjadi pemimpin pembelajar. Ketika ada di kelas, kita memimpin pembelajaran itu sehingga berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, mengajari ya. Bahkan yang senior pun, saya banyak belajar dari yang senior ya, meskipun dengan keterbatasan yang ada, dengan mungkin tidak mengikuti perkembangan, tetapi semangatnya, bahkan ide-idenya itu justru saya banyak belajar dari yang senior, dan itu pun bisa menjadi coach bagi sesamanya, bagi kita semua gitu ya, guru-guru yang lain. Apalagi yang muda-muda ya, berarti harusnya semakin tergerak gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Nah, ini juga hal yang penting ya, mendorong kolaborasi. Ini yang menjadi PR saya juga ketika harus berkolaborasi. Nah, ini peran kita. Kalau kita tidak diajak kolaborasi ya kita memang harus mendorong. Kita yang ikut andil bagian dalam kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Sudah kita lakukan ketika anak-anak harus belajar untuk memimpin ya, dalam kelas menjadi ketua, menjadi pemimpin upacara gitu ya. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini sedang kita mulai setiap hari Sabtu itu ya, itu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, untuk ini semuanya itu terangkum dalam satu profil pelajar Pancasila. Sudah hafal profil pelajar Pancasila Bapak Ibu?
Guru kelas 1, 2 ini sering nyanyi sama muridnya ya. Sudah? Kita nyanyi bentar ya. Tahu lagunya ya? Oke ya. Boleh tepuk tangan? 5, bisa yang keras? Ini masuknya agak susah ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada berapa Bapak Ibu? 6. Tentu sudah hafal ya. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila ini kita membutuhkan satu visi. Kalau kita lihat visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Di pertemuan yang lalu kita semua sudah berdiskusi dan kita menyimpulkan bahwa visi kita itu masih eksis dan masih relevan dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal visi sekolah kita? Apa Bapak Ibu? Terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Maksudnya utuh apa ya? Utuh gitu. Holistik. Nah, betul ya. Terbangunnya manusia utuh. Nah, padahal tadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apakah sudah termasuk? Kemarin kita sudah berdiskusi, ini masih relevan. Kenapa? Karena utuh itu secara holistik. Ada afektif, kognitif, psikomotor, semua. Karakter ya, secara holistik. Jadi visi sekolah kita itu membangun manusia yang utuh. Nantinya anak-anak didik kita akan memiliki karakter, memiliki kognitif yang baik, psikomotor ya, semuanya utuh. Yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Berguna bagi dunia ini maksudnya adalah berkebinekaan global juga ya. Jadi saling membantu satu sama lain dan berguna untuk sesamanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi kita ini, maka hari ini saya akan men-sharingkan hanya dua hal gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar semuanya tentang budaya positif, tapi nanti ada 2 poin. Nah, bagaimana mewujudkan budaya positif supaya visi kita tercapai? Boleh saya minta tolong Miss Anes maju ke depan? Sebentar ya. Miss Anes dan Miss Mutia aja. Ya. Ya. Miss Anes dan Miss Mutia. Dapat penghargaan ya. Siapa yang gini? Miss Anes aja. Miss Anes, coba digenggam tangannya erat-erat. Bayangkan di genggaman tangan Miss Anes ini ada sesuatu yang sangat berharga dan tidak mau orang lain itu mendapatkannya. Sudah bisa? Bayangkan, emas lah, emas 10 ya, Mas Daniel suaminya ya. Oh, Mas Daniel ya, sudah bisa ya. Nah, tugas Miss Mutia adalah bagaimana caranya supaya Miss Anes ini bisa membuka kepalan tangannya ini tanpa menyentuh, tanpa dibuka-buka gitu, nggak boleh ya. Jadi entah kamu mau menghardik, mau dirayu, terserah. Yuk. 1 menit ya. Mau diapain boleh, tapi nggak boleh menyentuh ya. Silakan. Kalau bisa sampai Miss Anes membuka, Miss Mutia saya kasih hadiah. Oh ya enggak dong. Ayo mulai. Tanpa menyentuh. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Miss Anes belum? Sini dulu Miss Anes. Dengan mudahnya kamu membuka kepalan tangan ini. Miss Anes, kenapa Miss Anes membuka kepalan tangan Miss Anes? Padahal itu kan sesuatu yang sangat berharga. Karena aku dapat hadiah. Karena mau dapat hadiah, oke. Kalau nggak dapat hadiah, mau dibuka nggak? Nggak. Oke. Nah, berarti kendali untuk membuka dan menutup tangannya Miss Anes terletak pada siapa sih? Hadiah ya.
Pernah tak pada siapa? Padaku. Padamu ya, pada Miss Anes yang mau hadiah. Ya udah aku mau hadiah ya tak buka ya. Kalau nggak ada hadiah, Miss Anes akan tetap buka nggak? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Oke, thank you Miss Anes ya, boleh mundur ya. Jadi Bapak Ibu, Miss Anes membuka atau menutup kepalan tangannya itu karena Miss Anes sendiri yang mau, kemauan Miss Anes. Jadi kontrolnya, kendalinya ada Miss Anes atau Miss Mutia? Miss Anes ya. Meskipun Miss Mutia nanti merayu-rayu, mengendalikan ya dengan berbagai cara, dirayu, dihujat, di apa ya, digelitikin, nggak boleh nyentuh ya. Tetap Miss Anes yang punya kendali, yang punya kontrol. Terserah aku mau membuka atau menutup, yaitu tergantung aku gitu kan ya. Nah, itulah yang dinamakan kontrol diri. Nah, pada diri anak sekalipun masih kecil, seharusnya mereka yang menentukan aku mau jadi apa nanti, aku mau gimana, aku mau berbuat apa, itu adalah kontrol atau kendali dari si anak ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak, kita tidak bisa mengontrol anak. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang sering menjadi miskonsepsi. Yang pertama, mengontrol murid. Kadang-kadang kita mau anak itu berbuat A, kita bisa kok, kita merasa gitu ya. Enggak, kamu ke kamar mandi sekarang, cuci muka, baru kembali ke kelas. Nah, itu kan kayak dipaksa gitu. Kita bisa berbuat apa saja yang kita mau kepada murid. Nah, itu yang menjadi miskonsepsi. Kita sebenarnya tidak boleh mengontrol murid kita. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sepertinya pemberian reward dan punishment, kamu berbuat ini nanti kamu akan dapat hadiah, kamu berbuat ini nanti akan dapat hukuman. Nah, sepertinya bermanfaat, benar bermanfaat, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi itu masih faktor eksternal, belum ke internal si anak. Jadi anak itu tidak akan mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kemudian yang ketiga, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan kepada anak kita juga ya. Belajar. Apapun yang terjadi belajar. Jadi belajar itu menjadi paksaan dari mama papanya, bukan dari kemauannya dia sendiri untuk belajar. Nah, itu yang sering terjadi. Kita merasa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Kemudian yang keempat, kritik dan perasaan bersalah dapat menguatkan karakter si anak. Nah, kamu jatuh lagi kan? Kamu sih dari tadi dikasih tahu masih ngeyel terus. Nah, anak itu kalau diucapkan terus menerus gitu ya, dia akan blaming, dia akan membuat dirinya bersalah terus. Nah, sepertinya itu akan menguatkan karakter supaya besoknya berubah. Tapi yang terjadi adalah makin lama itu sama seperti air ya, batu ditetesin air, lama-lama lubang nanti ya. Jadi semakin lama semakin kita memberikan tekanan hancur. Jadi nanti bondingnya ketika mereka dewasa, mereka tidak akan kuat secara karakternya. Itu yang terjadi. Kadang-kadang kita merasa itu akan menguatkan karakter dia, nanti dewasa akan berubah, tapi tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini ya, misalnya seorang murid berbuat salah, apa sih yang harus kita lakukan? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini dari 1 sampai 5 ini mana yang sering kita lakukan? Penghukum, pembuat merasa bersalah. Penghukum tuh langsung, dah kamu lari keliling lapangan 5 kali gitu. Pembuat merasa bersalah, kok bisa sih kamu begitu gitu ya. Kok kenapa sih kamu melakukan itu gitu. Sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, kita akan lihat satu persatu ya dari penghukum dulu. Nah, oke. Selamat pagi Bu. Selamat
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini adalah tipe kontrol guru yang penghukum. Pernah kita begini Bapak Ibu melakukan ini? Ya, ini yang paling rendah ya. Jadi penghukum ini dengan suara menghardik keras, membentak, kemudian memberikan hukuman yang belum ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau anak terlambat ya, kamu lagi, terlambat lagi, sudah terlambat, salah seragam pula, udah nggak usah ikut pelajaran di luar. Nah, kayak gitu juga termasuk menghukum ya. Meskipun itu tidak separah ini kan SMA ya. Kalau SD kan paling-paling udah kamu nggak usah ikut pelajaran sana di luar aja. Nah, itu juga termasuk menghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Mari kita lihat yang ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kasihan ya si Narennya itu kalau dibegitukan terus ya, sampai minta maafnya maaf sekali ya. Nanti lama-lama dewasanya, oh saya salah ini ya. Jadi apa-apa dikit gitu, wah saya salah, udah saya nggak berguna gitu-gitu ya. Nah itu efeknya. Kalau yang penghukum tadi, efeknya lebih berbahaya. Ketika kita tidak berkompromi dengan anak, udah langsung menghukum, udah kamu keluar lari lapangan, itu akan membekas di diri anak, bisa menjadi pendendam, bisa diingat-ingat terus sampai dia dewasa, dan itu menimbulkan kepahitan ya. Kalau yang penghukum itu akan menimbulkan efek dendam, terus kepahitan, yang merasa bersalah akan menyalahkan diri terus sampai dewasa nanti gitu. Kemudian yang ketiga, teman. Mari kita lihat dulu ya, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar Bu saya lari kencang, tetap nggak tersenjak, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ibu ya tidak usah absen kamu. Kamu ini ada saja. Kalau dilihat dari suaranya, yang penghukum tadi suaranya nada apa ya? Sopran, alto? Enggak ya, nadanya tinggi ya yang penghukum. Udah sana lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu menghardik kencang, keras. Kalau pembuat merasa bersalah,
gimana caranya supaya anak itu merasa bersalah. Ya kamu nggak kasihan ya sama Miss ya, gitu-gitu ya. Jadi membuat merasa bersalah. Yang teman ini bahasanya gimana? Seru gitu ya. Jadi sepertinya baik, sepertinya bisa masuk ke anaknya pun bisa lah Bu, jadi santai gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu ini meskipun dengan nada yang ramah, biasanya sambil bercanda gitu ya, dibuat bercandaan gitu. Nah tapi ini akan menimbulkan efek, benar, tapi efeknya hanya efek sementara karena ini masih eksternal, jadi tidak dalam diri si anak. Tapi ketika nanti anaknya akan bertemu dengan guru lain, dia tidak akan berbuat yang positif gitu. Jadi hanya pada satu guru saja dia akan nurut begitu ya. Jadi itu posisi teman, karena dianggap teman ya sudah baik, nanti baiknya ya di depan guru itu aja gitu. Nanti dia efek berkepanjangannya dia akan beda orang, dia akan beda sifatnya begitu ya. Apa namanya? Bipolar gitu ya, bipolar. Oke. Yang keempat posisinya sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau yang ini sering dilakukan ya, sudah ada peraturannya, sudah ada konsekuensinya. Anak terlambat, kamu terlambat lagi, iya. Terus apa yang harus dilakukan? Sudah tahu tuh. Oh ya berarti berdiri sampai beston selesai, mungkin sampai nulis 2 kali mungkin ya. Jadi sudah ada konsekuensi yang disepakati bersama. Biasanya ini nadanya datar ya, nadanya datar dan dia mengulang peraturan yang ada dan konsekuensinya. Ya sudah, anak sudah tahu konsekuensinya apa, ya sudah sana lakukan. Ini masih juga eksternal karena sudah tertulis tuh peraturannya apa, konsekuensinya apa, ya sudah begitu saja. Tidak ada diskusi antara guru dan murid. Kemudian posisi yang kelima, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Naren lagi ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling ideal? Yang mana? Yang terakhir ya, sebagai manajer dengan nadanya datar, tidak tinggi tapi juga tidak terlalu ramah seperti kalau teman tadi kan sambil bercandaan gitu ya. Enggak, supaya anak itu tahu kalau itu memang sebuah kesalahan gitu. Lalu ada dialog, ada diskusi dengan muridnya, apa yang harus dilakukan ya untuk memperbaikinya. Menurutmu tindakanmu betul atau salah? Nah, itu ada teorinya. Nanti kita belajar bagaimana tahapannya supaya kita bisa melakukan posisi sebagai manajer ini. Nah, kalau sudah tahu 5-5-nya, posisi kita ada di mana ya Bapak Ibu? Nih keluar lagi nih ya. jadi apakah kita seringnya sebagai penghukum? Saya rasa kalau penghukum tidak ya, karena sudah banyak peraturan yang mengharuskan kita tidak menghukum anak lagi gitu ya. Bahkan berdiri di dalam kelas sambil mendengarkan pelajaran, tidak di luar lagi. Jadi kalau penghukum menurut saya tidak, ya enggak? Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin masih sering ya, kamu tuh loh dipanggil lagi, kamu nggak kasihan loh sama Bu Ima ini ya. Jadi oh sama mama ya, bisa jadi itu bukan sama Bu Ima, tapi kamu nggak kasihan loh sama mama papamu dipanggil terus, kamu nggak kasihan sama mama papamu tuh loh udah kerja banting tulang buat kamu sekolahin di sini ya. Itu juga termasuk pembuat merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, ini santai tapi efeknya hanya eksternal. Jadi meskipun santai, dia akan baik hanya kepada kita saja. Nanti kepada guru lain dia tidak akan berbuat gitu, karena menurut dia guru lain tidak seramah kita gitu. Jadi itu tidak akan menimbulkan perubahan karakter yang lebih baik. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau, ada peraturan, ada konsekuensi, ya sudah. Nanti anak datang ya kamu tahu kan apa yang harus dilakukan, kamu salah terus harus gimana? Ya sudah, berdiri atau sesuai dengan konsekuensi yang kita sepakati. Nah, itu pun masih eksternal. Kita punya peraturan, kita punya konsekuensi, anak hanya menjalankan. Tidak ada kemauan dari si anak untuk berubah. Kemudian yang kelima, nah ini yang akan menimbulkan perubahan karakter pada diri si anak. Sebagai manajer, kita mengajak anak untuk berbicara apa yang harusnya, apakah dia menganggap itu sebagai suatu kesalahan? Kalau iya, untuk bagaimana cara dia memperbaikinya, begitu ya. Jadi ada solusi dari si anak tersebut gitu. Nah, kenapa sih kok anak-anak kita ini bermasalah gitu ya? Jadi posisi ini akan diterapkan kalau si anak bermasalah, betul dong ya. Nah, kenapa sih kok ada anak yang bermasalah? Jadi Bapak Ibu, ada kebutuhan, mengapa anak bermasalah di kelas kita ya? Ada kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya dimiliki oleh seorang anak, tapi kita semua yang sudah dewasa pun kita memiliki kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu rumah, kenyamanan, keamanan, ya, terus kesehatan, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, pelukan, ya, kepedulian, kerjasama, rasa diterima di keluarga maupun di sekolah, ya, punya teman, itu kebutuhan kita, ya. Sekalipun orang yang sangat introvert, sendiri, pemalu, dia tetap memiliki kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Semuanya senang ya, kebutuhan dasar kita adalah termasuk kesenangan ini. Mau bermain, mau ketika bersama dengan teman-teman, hobinya, nah itu juga termasuk kesenangan. Hangout ya, main keluar pun juga termasuk kesenangan. Dan itu salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian penguasaan itu bisa ketika kita mencapai sesuatu, ya, ketika kita mendapatkan hadiah misalnya, itu penguasaan kita. Kemudian kebebasan ini adalah memutuskan untuk diri kita sendiri, itu juga termasuk kebebasan. Aku mau pilih yang mana, itu juga termasuk kebebasan. Nah, 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia yang apabila tidak seimbang, tidak balance, ada satu saja yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka itu akan timbul masalah gitu. Jadi anak-anak kita yang bermasalah atau kita saat sedang bermasalah, ada satu atau bahkan kalau semua ya masalah besar ya, ada semua masalah kita yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya itu masalah gitu. Jadi misalnya anak-anak ini udah punya rumah, kenyamanan, bertahan hidup ada, penguasaan ada, dia pintar menguasai sesuatu, mungkin tidak pintar pelajaran tapi pintar piano, itu juga termasuk penguasaan. Kebebasan dapat, kesenangan dapat, tapi di rumah dia sendiri tidak ada kasih sayang dari keluarga, nah itu masalah
Nah, makanya orang-orang, anak-anak atau orang-orang yang bermasalah adalah orang-orang yang salah satu atau banyak ya, minimal satu, kebutuhan dasarnya ini tidak tercapai gitu. Nah, bagaimana ketika anak-anak itu yang bermasalah itu ada di kelas kita? Tadi kita sudah belajar, maka disebut dengan disiplin tapi positif ya. Disiplin positifnya di sini ya. Disiplin itu kalau kita dengar kata disiplin, apa yang ada di otak kita, apa yang ada di benak kita? Disiplin. Mendisiplin diri. Apa? Dipukul ya, karena gambarnya dipukul kan jawabnya dipukul ya. Ada lagi? Tertib. Disiplin, dipukul, tertib. Taat mungkin ya. Disiplin sesuatu yang tegas gitu ya. Nah, yang dimaksud disiplin begini di sini ini adalah disiplin yang positif. Nah, kita akan menerapkannya di sekolah kita, bagaimana kita membudayakan disiplin tapi yang positif gitu ya. Tidak lagi serem gitu ya. Kalau kita lihat disiplin kan pasti gambarnya begitu, serem gitu. Nah, ada bermacam-macam disiplin. Yang pertama hukuman. Nah, ini hukuman yang tadi sudah dibahas ya. Hukuman itu tidak terencana. Yang dimaksud hukuman itu tidak terencana. Murid nggak tahu apa yang akan kita perintahkan gitu. Keliling lapangan 5 kali kan nggak ada di peraturannya. Nah, itu hukuman namanya. Bersifat satu arah dari seorang guru saja, dari seorang orang tua saja. Lalu hukumannya itu bisa berupa fisik maupun psikis. Dibentak itu juga termasuk sudah hukuman ya. Dihardik gitu ya. Jadi anak udah tertekan itu juga termasuk sebuah hukuman. Anak nggak mengira kan akan dibentak gitu. Nah, itu hukuman. Lalu konsekuensi. Konsekuensi ini lebih terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang sering kita lakukan ketika kita memasuki awal tahun ajaran di kelas kita yang baru, pasti kita akan membuat peraturan gitu ya. Peraturan dan konsekuensinya apa. Nah, ini sudah disepakati, tapi konsekuensinya itu juga menimbulkan rasa tidak nyaman dari murid itu. Kadang-kadang ini juga dari satu pihak saja, satu arah. Guru memberikan jika terlambat nanti berdiri 5 menit gitu. Nah, itu kan dari guru, tapi anak-anak ya jadi kayak sepakat gitu. Jadi sepertinya sepakat begitu ya. Sikap guru memonitor murid. Kalau kamu terlambat ya diawasi gitu ya. Kamu berarti harus melakukan konsekuensinya. Nah, yang ketiga ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu restitusi namanya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang memperbaiki adalah murid itu sendiri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan lagi dari gurunya, tapi dari si anaknya. Kita berdiskusi kepada si anak. Nah, bagaimana kita dapat menerapkan restitusi saat mendisiplin anak? Mari kita belajar tentang teori restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa sih harus menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu, contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukannya. Nah, kenapa harus begitu? Padahal si anak ini udah jelas-jelas melakukan kesalahan gitu. Kalau kita pasti udah gregetan gitu ya, pengen langsung puncaknya, pengen langsung kamu ini gitu kan, tapi nggak boleh ya. Jadi harus distabilkan dulu, disamakan dulu ya identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Miss Reni juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi ya sudah, itu wajar. Wajar kamu berbuat begitu. Kamu marah, oh ya wajar kamu marah karena pasti ada alasannya. Nah, wajar. Itu menstabilkan identitas. Kenapa harus menstabilkan identitas? Supaya si anak itu merasa nyaman, merasa aman, gurunya nggak marah dan bisa diajak berdiskusi. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Nah, itu namanya validasi. Lalu dia akan mengatakan ya atau tidak, gitu kan? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu dapatkan, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi selain kamu menggebrak meja, kamu bisa nggak pikirkan cara yang lebih efektif? Nah, itu memvalidasi kalau tindakannya tadi itu adalah salah gitu. Dan dia jadi paham, oh ya, apa yang aku lakukan itu adalah salah. Nah, itu juga penting. Jadi dia memahami kalau dia itu salah atau enggak gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini seharusnya sudah dibuat dulu gitu ya.
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan anak itu bisa melihat nilai kebajikannya. Oh ya, disiplin, terlambat datang ke sekolah, atau sopan santun, atau menghargai teman. Kamu mendorong teman berarti kamu tidak menghargai teman. Nah, kalau kita sudah buat kesepakatan, harusnya si anak tahu nilai apa, keyakinan apa yang dia langgar. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya menanyakan ini ketika di forum diskusi dengan calon guru penggerak yang lain. Apakah ini boleh dibolak-balik? Jadi, gimana kalau kita menanyakan keyakinan dulu? Langsung anaknya datang ucuk-ucuk gitu ya. Menurutmu, kamu melanggar nggak keyakinan kelas kita? Gitu. Nah, ternyata jawabannya tidak boleh. Jadi, segitiga ini harus urut. Bagaimana kalau kita sedang menstabilkan identitas tapi anaknya belum stabil identitasnya? Jadi ketika kita bilang sama nggak apa-apa, semua orang pernah melakukan yang sama, dia masih meronta-ronta, masih nggak mau terbuka, nggak nyaman dengan kita, maka besoknya kita harus mengulangi langkah yang pertama ini, nggak boleh dilanjutkan. Jadi harus stabil dulu identitasnya, harus sama dulu. Kamu pernah berbuat begitu, semua orang pernah berbuat salah. Kalau kita nggak pernah mengalami ya, kalau mencontek, oh dulu nggak apa-apa, Miss Reni juga pernah berbuat salah begitu, bukan nggak apa-apa menconteknya ya, tapi nggak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah dan itu wajar. Nah, kemudian yang kedua ditanyakan lagi, jadi kalau proses 1 belum selesai tidak boleh lanjut lagi ke proses yang berikutnya gitu. Nah, ini ada satu contoh, kalau yang ini adalah skenario, jadi meskipun ini anak SD karena sudah di skenario jadi gampang gitu ya, tapi nanti coba kita belajar ya. Stabilkan dulu. Misalnya di posisi Jojo, misalnya juga kesel. Setelah sadar kalau itu salah atau enggak. Gampang ya, karena di skenario ya. Ini gampang karena di skenario. Bayangkan kalau besok kita berhadapan dengan anak kelas 1 gitu ya. Nah, kalau ya tadi poinnya adalah ketika segitiga restitusi itu dijalankan, kalau menstabilkan identitas tidak berjalan, kita ulang lagi sampai anak itu benar-benar stabil. Karena kalau kita langsung ngekat gitu ya, itu solusi bukan dari anak lagi, tapi dari kita sendiri gitu ya. Jadi segitiga restitusi harus dijalankan secara berurutan. Kemudian dari tadi disebutkan kenapa sih keyakinan bukan peraturan, padahal di kelas kita, di kelas saya sudah keyakinan sih Bapak Ibu. Kalau di kelas Bapak Ibu peraturan atau keyakinan?
Kesepakatan, nah aman ya. Kesepakatan. Mungkin ada yang tulisannya peraturan kelas gitu, enggak ya? Ya. Kenapa sih kok bukan peraturan? Kenapa keyakinan sekarang? Namanya keyakinan. Kalau yakin itu diyakini siapa? Bersama ya. Kalau keyakinan kelas, si anak juga berpendapat, gurunya juga berpendapat, dan akhirnya itu membuat keyakinan kelas diyakini bersama-sama. Kalau peraturan itu berawal dari salah satu pihak saja dan orang lain hanya mengikutinya, mengikuti peraturan itu, dan nantinya ada konsekuensi atau hukuman gitu. Nah, kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Nah, ini seharusnya di sekolah yang ideal ini ada di awal masuk tahun ajaran baru, dan itu ada kelas meeting kan. Nah, ini bikin keyakinan kelas ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Tidak hanya sehari jadi, tidak ya. Ada lima langkah untuk membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama adalah menggali peraturan ya, peraturan yang telah disepakati bersama. Contoh peraturan: tidak boleh terlambat ke sekolah. Apalagi Miss Mutia? Peraturan memakai seragam sekolah. Apalagi Miss Irma? Tidak boleh makan di kelas. Ya, apa? Tidak boleh apa? Oh, tidak boleh makan saat pelajaran. Oke. Apalagi Miss Anita? Tidak mencontek. Nah, yang pertama didata dulu tuh semua. Kalau bisa mau tulis semua anak boleh ya. Tempellah di sticky note gitu ya, di dinding, di papan ini ditempel peraturan yang ada. Itu baru langkah 1. Mereka pasti akan nyebutin tuh peraturan di kelas tuh harusnya apa aja. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mencuri gitu ya, sampai banyak gitu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah ada tadi, yang anak-anak sudah list semuanya, dibuat dengan kalimat yang lebih positif. Nah, tadi kan banyak yang tidak gitu ya. Apa tadi? Tidak mencontek. Bagaimana cara membuat kalimat lain yang lebih positif tidak mencontek? Mengerjakan pekerjaannya jujur. Nah, oke. Mengerjakan pekerjaannya sendiri jujur. Tidak makan di kelas diubah menjadi kalimat positifnya apa ya? Supaya tidak menggunakan kata tidak. Makan di kantin, oke. Makan di kantin di jam istirahat panjang ya. Yaitu semua dijadikan positif dulu. Itu makan waktu kan? Itu lama juga tuh ya. Makanya seharian ya. Yang pertama tadi di list ya peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua dijadikan yang positif. Kemudian yang ketiga, dari peraturan dan yang positif tadi disimpulkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau anak-anak nggak tahu nilai-nilai kebajikannya, menurut kalian datang tepat waktu itu termasuk apa? Ditunjukin aja tuh, disiplin, jujur, apa-apa ya. Itu harus ada deskripsinya kalau kelas 1 ya. Jadi datang tepat waktu itu termasuk nilai kebijakan yang mana? Jujur, disiplin, menghargai, apalagi? Sopan, disiplin ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan itulah yang nantinya akan jadi keyakinan kelas. Karena nanti keyakinan kelas yang ditempel itu harusnya tidak banyak, sedikit, supaya diingat nanti ketika kita restitusi. Kan nggak mungkin anak-anak keyakinan kelas apa yang kamu langgar, kan banyak sekali, kan nggak mungkin ya. Jadi cukup berapa, 5 poin lah, itu 5 itu juga udah banyak ya. Kalau kelas 1 ngafalin 5 kan banyak. Jadi disimpulkan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang keempat, nah ini yang panjang juga, tapi ini penting. Ini tidak akan ditulis di keyakinan kelas, tidak, tapi ini akan membuat anak-anak memahami, oh harusnya bagaimana gitu. Jadi ini adalah tabel T. Tabel T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau disiplin ya, tampak seperti hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Tidak tampak seperti, ya sering datang terlambat gitu. Menaati peraturan sekolah dengan keyakinan tidak menaati gitu ya. Jadi tampak seperti, tidak tampak seperti, itu tabel T. Nanti kalau sudah di list panjang gitu kan anak-anak akan membuatnya harusnya bagaimana, harusnya terlihat seperti apa, harusnya tidak terlihat seperti apa. Kemudian ini yang Y. Nah, tabel Y ini lebih spesifik lagi. Jadi ada 3, terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau terdengar ya benar-benar kalimat yang kita dengarkan. Misalnya kita belajar tentang menghargai. Satu orang akan berbicara, bagaimana cara kita menghargai guru? Miss, mau izin ke toilet. Nah, itu juga diucapkan, anak-anak belajar. Itu sepertinya kita juga sudah
mempraktekannya, tapi kita belum tahu namanya apa gitu ya. Kan kita ada tuh pembiasaan, bagaimana kalau pergi ke toilet, bagaimana kalau mau izin apa, izin minum ya, dan lain-lainnya. Jadi itu juga dituliskan supaya anak-anak itu tahu apa yang harus diucapkan ketika dia saling menghargai, mengambil nilai kebajikannya saling menghargai. Mohon izin bertanya, terima kasih ya, saya boleh pinjam. Nah itu juga. Lalu terlihatnya semangat mengikuti pelajaran, berani berpendapat dan bertanya, itu antusias gitu, antusias. Lalu berperilaku, komitmen, hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai, ya datangnya tepat waktu. Ketika ada program 6S, salam, senyum, sapa, itu ya benar-benar senyum gitu ya. Jadi ketika hadir di sekolah dengan antusias, ya itu juga termasuk berperilaku juga. Berani berpendapat, mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya. Itu adalah tabel Y. Kemudian yang terakhir, nah ini kegiatan yang terakhir ketika kita membuat keyakinan kelas. Tugasnya guru bukan, tugasnya murid bukan. Ini anak-anak juga yang suruh ngerjain. Jadi tugasnya guru itu bukan apa sih? Nah, biarkan anak-anak mengatakan apa yang seharusnya tidak guru lakukan. Bukan apa? Bukan memaksa murid, bukan marah-marah. Pasti kan anak bilang gitu kan. Bukan membentak, bukan menghukum. Bukan. Nah, ini biasanya dari guru ya. Kalau yang ini dipancing aja ya. Jadi guru itu apakah harus membereskan tempat kalian? Tidak. Oke, berarti membersihkan dan merapikan barang-barang murid itu bukan tugas guru ya. Bukan. Nah, jadi ketika kita melakukan restitusi segitiga restitusi tadi, nah, anak-anak udah tahu tuh tugas guru itu bukan membereskan tempat makanku, harusnya ya tak beresin sendiri gitu ya. Bukan mengerjakan tugas-tugas murid, itu jelas ya. Bukan menyiapkan alat tulis murid. Ya, enggak. Ini anaknya agak lama ngambil bukunya, terus gurunya unuk-unuk datang ke loker ambil gitu, tidak boleh ya Bapak Ibu, itu bukan tugas guru ya. Terus lagi kita menggali lagi, lalu tugas murid bukan apa? Bukan berkeluh kesah, bukan ngeluh terus ya Inggris lagi ya gitu ya. Nah itu tidak seharusnya diucapkan murid. Jadi meskipun anak-anak itu bisa berekspresi, bisa mengungkapkan apapun yang mereka mau, tapi ada hal-hal yang harus dikip untuk dirinya sendiri supaya kita bisa menghargai orang lain, tidak melukai orang lain. Nah itu juga poin yang harus anak-anak tahu. Makanya kita membuat ini tidak berkeluh kesah, tidak menyakiti hati guru gitu ya, tidak membuat masalah di kelas, di sekolah, tidak merusak barang, tidak coret-coret tembok. Nah itu didiskusikan bersama-sama. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kenapa? Supaya gampang diingat tadi loh ya, jujur. Itu kan jujur ini itu jujur luas sekali ya. Kemudian menghormati gimana cara menghormati gitu. Jadi bersifat abstrak. Nah nanti anak-anak nggak tahu kalau kita tulis abstrak cuma 5 nilai kebajikan gitu ya. Kan kita tadi sudah bahas ya, pakai tabel T, pakai tabel Y, pakai tampak seperti, tidak tampak seperti, dan itu bisa makan waktu seharian. Kalau anak-anak sudah tahu tentang itu, maka sekalipun kita nulis satu kata saja jujur, anak-anak udah tahu keyakinan kelas kita adalah jujur itu. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum ya. Jujur itu kan universal, kalau secara spesifik tidak mencontek gitu ya, tidak mencuri, itu termasuk jujur. Dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah ini yang bawah ini bisa keyakinan sekolah atau lebih spesifik keyakinan kelas. Ini yang sudah ada di kelas saya ya, ini yang dengan tabel T dan tabel Y tapi masih luas sekali ya, mungkin besok bisa diterapkan lagi di kelas Bapak Ibu dengan lebih spesifik, lebih tepat. Nah ini kesimpulan kita hari ini Bapak Ibu, jadi hanya 2 saja yang kita pelajari. Yang pertama tadi segitiga restitusi. Nah, saya rindu kalau Bapak Ibu bisa menerapkannya ini di dalam kelas Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bersikap ketika anak-anak kita sedang bermasalah ya. Bagaimana kita harus menyikapinya, tidak lagi dengan posisi kontrol penghukum, bukan lagi dengan posisi kontrol sebagai merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, bukan lagi sebagai teman, bukan lagi sebagai pemantau, tapi bisa menjadi seorang manajer yang mengajak anak-anak itu untuk berdiskusi apa yang seharusnya mereka lakukan, apa solusi yang terbaik dari dirinya sendiri, dari intrinsik dia sendiri, bukan lagi
dari gurunya yang memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini juga diharapkan nanti keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas, saklek gitu ya, ditempel. Lalu kalau tidak melakukannya, konsekuensinya apa, hukumannya apa. Nah, itu juga mari kita berubah, melakukan budaya positif ini dengan 2 saja ini ya. Dicoba untuk 2 saja ini, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita guru-guru ini, seorang pendidik, tugasnya adalah menuntun anak-anak sampai dengan keselamatannya dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tadi disampaikan bahwa setiap kita kalau kebutuhan dasarnya ada yang tidak stabil, tidak imbang ya, maka akan menimbulkan masalah. Tapi bagaimana kita mensolusi masalah itu dengan segitiga restitusi supaya anak-anak yang ada di sekolah kita ini bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terakhir Bapak Ibu, saya akan menutupnya dengan sebuah video. Klasik ya. Mungkin sering kita lihat. Maksud saya Bapak Ibu, setiap anak-anak yang ada di sekolah kita ketika menghadapi permasalahan, ya Bisirma nangis. Ketika menghadapi permasalahan, dia berangkat dari 5 dasar kebutuhan dasarnya ada yang tidak tercapai. Entah itu dari rumah dia sedang bermasalah, atau dengan dirinya sendiri dia struggling, jadi karena dia bergumul dengan dirinya sendiri. Yang pasti dia ada di sekolah kita dan kita sebagai seorang pendidik. Apakah kita masih menghukum? Saya yakin tidak akan menghukum sebegininya, tapi dengan kata-kata kita, dengan psikis kita, apakah itu semakin menambah luka kepada anak-anak kita? Dengan kata, kok gini aja nggak bisa toh, kok gitu toh kamu, apalagi dengan kata-kata kasar, bodoh. Nah seperti itu tuh, itu akan membekas kepada diri anak sampai mereka dewasa nanti. Apa yang kita kerjakan sekarang itu adalah apa yang akan mereka ingat dan apa yang akan mereka jadikan karakter dalam hidup mereka. Jadi kita memang tidak bisa menuntut anak kita menjadi seperti apa, karena kontrolnya ada pada diri anak, kendalinya ada pada diri anak. Tapi bagaimana kita membawa anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah ini menuju ke
penyelesaian masalah yang dia yakini, yang dia mau, dan dia akan merubah karakter itu seperti karakter yang positif gitu ya, lebih positif lagi. Jadi Bapak Ibu, ini tugas kita bersama. Mari kita mulai budaya positif tadi. Saya merindukan hanya 2 saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah segitiga restitusi. Ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang bermasalah, mari kita terapkan dengan budaya budaya positif dengan segitiga restitusi, supaya anak-anak itu bisa berubah dengan kemauannya sendiri, bukan dengan paksaan kita. Kemudian yang kedua dengan keyakinan kelas ya. Semoga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita di kelas kita masing-masing. Terima kasih, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Saya akan hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan, tolong kami sebagai pendidik-pendidik-Mu di tempat ini boleh membawa anak-anak kami untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar menerapkan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas, supaya anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik, kami boleh mendidiknya dan kami boleh mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan untuk melakukan sebuah perubahan, tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau tolong kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami boleh memegang anak-anak ini dengan campur tangan Tuhan, dan nantinya semuanya kami kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk kita semua. Boleh tepuk tangan?